Gimana Pak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Tadi perjalanan ke sini dari rumah apa dari mana dulu? Dari rumah. Dari rumah. Ya. Oh, dari rumah langsung ke sini. Ya. Pakai kendaraan? Ya. Motor. Pakai motor pribadi. Oke, baik. Mungkin Pak, sebelum sesi konseling 2 ini dimulai, mungkin saya juga akan menjelaskan asas-asas kerahasiaan ya tentang konseling. Yang mana mungkin hanya cukup kita berdua ya. Siap. Jadi Bapak juga, jadi apa hari juga jangan khawatir tentang permasalahan apa hari, karena apa yang apa hari sampaikan itu cukup kita yang tahu gitu ya. Cukup kita yang tahu tentang permasalahan apa hari. Jadi apa hari jangan khawatir atau jangan merasa takut ketika apa hari juga memaparkan permasalahan apa hari. Karena yang tahu permasalahan apa hari itu hanya kita berdua saja. Untuk waktu seperti biasa 30-45 menit. Mungkin sebelum sesi 2 ini dimulai ada pertanyaan dulu apa? Tidak. Ya, oke. Baik, kalau seperti itu saya bagaimana apa hari perkembangan atau perubahan yang mungkin 1 minggu ke belakang yang sudah Pak Hari lakukan, aktivitas Pak Hari apa saja yang membuat Pak Hari berubah dan bagaimana reaksi ketika Pak Hari sesi konseling 1 kemarin. Yang pertama mungkinnya sesuai saran Bapak atau Ridwan, dulu seminggu ke belakang saya melanjutkan sesuai dengan saran Bapak kan, biasakan atau banyakin aktivitas, terus aktivitas yang sering dilakukan, dan itu saya sudah lakukan. Dan dengan saran Bapak itu, keresahan yang saya alami alhamdulillah mulai terminimalisir dengan segala kesibukan yang saya lakukan seminggu kemarin. Terus reaksi yang saya rasain ketika sudah terminimalisir persoalan-persoalan itu, ya saya cukup merasa lega. Cuman masih ada sedikit kejanggalan yang saya rasakan mungkin kaitan dengan keresahan tersebut, dimana mungkin keresahan itu tidak bakalan langsung hilang seminggu ya Pak. Cuman ada sedikit banyaknya terminimalisir atau mungkin teralihkan lah dengan aktivitas yang saya lakukan seminggu itu mungkin. Oke, jadi kamu merasa bahwa diri apa hari itu memiliki rasa percaya diri atau memiliki rasa bahwasanya rasa overthinking itu sudah sedikit demi sedikit hilang gitu ya. Oke, baik. Adakah pengalaman seminggu ini yang meyakinkan dirimu bahwa dirimu itu menjadi lebih baik atau menjadi orang yang baru? Mungkin kalau misalkan pengalaman bisa jadi ada ya. Sebab aktivitas yang saya lalui seminggu ke belakang itu macam-macam. Di antaranya mungkin saya membantu teman di kedai atau outletnya. Jadi itu menambah pengalaman saya dan juga mengalihkan persoalan yang saya alami atau keresahan yang saya alami. Juga pengalaman yang saya alami selama seminggu ke belakang juga banyak aktivitas yang sifatnya kondisional, yang tentu itu juga menjadi pengalihan keresahan tadi. Makanya kalau misalkan tadi pertanyaannya pengalaman Jadi pengalaman
pengalaman baru, ya pengalaman menjadi baru. menjadi kamu itu menjadi orang yang baru. Ya, pengalaman baru itu yang membuat saya kalau misalkan dibilang baru tidak cuman menjadi lebih baik lah dari persoalan yang saya alami sebelumnya. Oh berarti kamu luar biasa ya, luar biasa, bisa sekali, seolah-olah keajaiban yang kemarin kita bicarakan itu menjadi hal nyata gitu ya bagi diri Anda. Eh, Anda Anda itu menurut saya hebat sekali ya, hebat sekali yang dimana Anda bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan Anda gitu ya, bisa lebih tenang atau lebih enjoy gitu, lebih relax, gitu, lebih santai gitu lah. Ya. Karena permasalahan-permasalahan yang mungkin kemarin-kemarin atau satu minggu ke belakang itu hari dimana Apari itu masih berada di posisi terpuruk. Namun ketika Apari sudah mengikuti sisi konseling kemarin, sisi satu yang pada akhirnya sekarang mungkin agak sedikit lega gitu. Yeah. Sedikit lega. Saya penasaran apa yang mampu membuat diri Anda memiliki energi atau memiliki jiwa semangat agar permasalahan atau rasa overthinking itu hilang gitu. Apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan mungkin banyak ya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, saya aktif di kedai atau outlet teman, juga saya berkecimpung di organisasi yang memang sifatnya berkepanjangan organisasinya. Juga ada hal-hal yang baru yang saya rasakan, dan banyak juga saya mengalami fase kalau dikatakan romantisme perjuangan di mana romantisasinya itu ketika perjuangan dijalankan, di situ terasa nikmatnya, makanya bisa disebut romantisme perjuangan. Dan juga ada bumbu kecil yang menjadi supporting system gitu. Itu mungkin supporting system, misal ya calon ibu muda atau ya salah satu partner yang mensupport saya itu. Baik, jadi pagi ini lebih fokus kepada titik keberhasilannya, keberhasilan yang mana Apari juga menyibukkan diri atau melakukan aktivitas-aktivitas yang mana bisa membuat hidup Apari itu lebih positif gitu ya, bisa lebih baik. Oke. Baik, jika seandainya skala 0 sampai 10 yang mana 0 itu Anda merasa terpuruk dan skala 10 itu Anda merasa bahagia. Kemarin kan Anda di skala 4. Kira-kira sekarang Anda ada di skala berapa? Kalau kemarin Bapak keliru ya mungkin. Kalau sekarang saya ada di skala 6 lah. 6 lah. Saya cukup lega dengan saya bisa berkonseling dengan Bapak atau dengan Ridwan. Jadi saya rasa kalau misalkan harus dikatakan skala saya hari ini mungkin 6 lah. Karena sudah dirasa cukup merasa lega. Oke. Itu menurut saya sangat luar biasa ya. Yang mana awalnya itu Apari ada di skala 4, sekarang berada di skala 6. Mungkin bisa dikatakan naik 2 skala gitu ya. Ya, naik 2 skala. Oke, saya ingin mengetahui gitu, apa yang membuat Anda berada di skala 6 seperti apa? Ya, tadi kan saya sudah bilang banyak sesuai dengan saran Bapak, banyakin aktivitas, dan di sana saya membanyakin aktivitas sehingga saya
bisa mengalihkan keresahan-keresahan tersebut. Sampai mungkin hari ini saya mencoba terus beraktivitas secara konsisten. Juga ada hal-hal di mana saya merasa ada hal yang baru, khusus persoalan supporting system itu mungkin. Oh, jadi keyakinan Apari berada di skala 6, Apari melakukan apa yang kemarin saya sampaikan dan kebiasaan atau aktivitas-aktivitas yang Apari lakukan juga. Nah, mungkin ketika Apari sudah melakukan hal-hal yang membuat hidup Apari lebih positif, lebih baik dengan cara melakukan hal yang barusan Apari katakan. Ya. Dengan cara hal seperti itu, Apari yakin bahwa Apari berada di skala 6. Ya. Ya, baik. Mungkin saya di sini akan bertanya ya kepada Pak Hadi. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Ya. Jika seandainya buku ini diumpan sebagai cerita terkait dengan keseluruhan hidup Anda, saya ingin Anda membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah Anda. Bicarakan ke saya itu tuntas. Oke, Pak? Ya. Tuntas. Dan Anda mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan. Dan sebelum membuka buku itu, membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup mata. Ya. Tutup mata. Dan biarkan Anda rileks dan nyaman. Coba tutup mata dulu. Silakan tarik nafas dulu sehingga posisi Anda itu yakin berada di posisi yang nyaman. Sudah. Dan sekarang silakan Anda buka halaman dari buku kehidupan yang Anda ceritakan kisah kesuksesan Anda. Mungkin itu ada di halaman berapa? Kalau seandainya saya bukukan tentang cerita hidup saya, baik itu tentang keresahan sampai kepada dimana saya ada di titik saya sudah bisa menghilang atau meminimalisir keresahan saya rasa itu ada di halaman pertengahan bukunya, ya. Dimana titik awal saya bisa bangkit dari keresahan itu ketika itu saya bisa melakukan banyak hal tanpa harus memikirkan atau terfokus kepada keresahan sebelumnya. Dan di sana saya merasa bangga bisa meminimalisir keresahan itu. Jadi kalau misalkan dibukukan itu ada di halaman pertengahan buku itu, dimana itu titik awal kebangkitan saya dari keresahan yang saya alami. Ya, baik. Sekarang saya ingin Anda membuka mata Anda dan Anda fokus pada halaman buku yang Anda buka dan apa cerita yang Anda lihat pada buku itu. Cerita yang saya lihat dari buku Kesenangan itu ya tentu proses dari titik kebangkitan saya atau proses dari titik perubahan saya dari resah menjadi tidak resah tentunya. Dan saya merasa senang juga, lega intinya. Bisa tidak ada di posisi itu, tidak terfokus kepada keresahan yang sebelumnya saya alami. Dan tentunya itu menjadi perasaan yang mungkin bagi sebagian orang itu menjadi hal yang luar biasa dialami. Makanya saya merasa bersyukur, tentunya bersyukur, alhamdulillah bisa merasakan nikmat syukur yang Allah berikan. Itu mungkin. Ya, baik. Apa judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Anda pada halaman itu?
saya sering kan baca buku novel, jadi saya teringat salah satu judul buku novel yang ada salah satu penggalan ayat Quran, minaz zulumati ilan nur, dari gelap terbitlah terang. Itu. Jadi judulnya yang tadinya gelap menjadi terang. Iya. Oke, baik. Apa yang berbeda cerita ini dari cerita yang lain? Berbeda. Jadi cerita ini apa yang berbeda dari cerita-cerita yang lain? Kalau misalkan disampaikan perbedaan, ya tentu ada bedanya, dimana itu kan ada di posisi, ibaratnya itu perubahan transisi dari gelap ke terang, kan judulnya juga perubahan, ada proses transisi itulah yang memang menjadi hal yang saya rasa luar biasa. Ibaratnya seorang pemabuk terus hijrah, dia jadi ahli ibadah, itu kan hal yang sungguh luar biasa. Tadinya maksiat sampai bertobat, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang membedakan itu menjadi cerita yang sangat luar biasa lah, berbeda dengan cerita-cerita yang kalau misalkan dalam buku itu berbeda dari cerita-cerita itu. Mungkin dalam cerita ini siapakah yang pertama kali mengetahui atau menyadari bahwa Anda itu berubah? Yang pertama mungkin tentu ada seseorang yang memang membantu saya. Nah itu pertama mungkin keluarga, yang kedua itu ya supporting system saya, yang ketiga teman, mungkin circle saya itu. Jadi ada rasa bahagia ya, ada rasa bahagia yang Anda rasakan, dan jika dirasakan bagaimana bagian tubuh manakah yang Anda rasakan perasaan bahagia itu? Pundak. Oke, baik. Jadi ketika Anda merasakan rasa bahagia itu, kalau dikaitkan ke dalam tubuh mungkin ada di bagian pundak Anda. Oke, baik. Sekarang saya ingin Anda untuk fokus pada perasaan itu di bagian tubuh Anda yang itu Anda katakan sekarang. Sekarang coba tutup mata Anda dan rasakan benar perasaan bahagia itu. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak? Tuh. Berwarna atau tidak? Warna. Oke. Baik, sekarang fokus pada perasaan bahagia yang benar. Tindak berbentuk, tidak berbentuk dan berwarna. Berbentuk dan berwarna itu dan adakah sensasi perasaan ini pernah Anda alami di masa lalu? Ada. Boleh saya tahu persepsinya kapan? Ketika masa kanak-kanak mungkin ya, atau masa remaja, dimana saat itu saya merasakan senang ketika berkumpul dengan keluarga di salah satu momen ketika ada family gathering di salah satu tempat wisata. Ya ada satu momen yang saya merasa senang di sana ketika berkumpul dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga, sibuk dengan kegiatan keluarga. Itu. Apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Ya tentu banyak hal perbedaannya. Di sana itu waktu itu saya masih ada di fase remaja yang tentunya belum banyak memikirkan apa-apa,
belum banyak memikirkan hal-hal yang lain, hanya fokus kepada hal yang sifatnya sekolah. Tapi kalau misalkan sekarang kan banyak hal-hal yang memang sudah diharuskan memikirkan, diharuskan dipikirkan, jadi banyak bedanya lah. Apa yang membuat diri Anda bahwa Anda itu lebih fokus sekolah atau persekolahan? Ya kan dulu kan Ya, dulu ya, ya kan kalau misalkan dulu masa-masa remaja itu pasti kegiatannya itu hanya sekolah, main, terus balik sekolah, ngaji dan sebagainya, hanya sebatas itu kan. Kalau sekarang itu ya banyak hal yang memang dilakukan, baik itu kaitan dengan kerjaan, terus berorganisasi dan sebagainya lah, itu mungkin. Oh, jadi pada waktu itu kamu lebih fokus ke sekolah gitu ya, Ya, persekolahan, dan di sisi lain Anda juga beraktif di organisasi sekolah. ya. Oke, baik, sekarang boleh Anda membuka mata Anda. Baik, sekarang saya ingin kamu fokus kembali pada perasaan bahagia itu dan bawa kembali pada sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman lain? Tidak. Oke. Baik, kalau tidak, saya ingin mau bertanya, jika skala 0 yang mana skala 0 itu Anda merasa ada berada di posisi terpuruk, dan skala 10 itu Anda berada di posisi Anda itu bahagia, sudah bisa melupakan permasalahan-permasalahan Anda. Mungkin sekarang Anda ada di skala berapa? 7. Oke, baik. Berarti Anda luar biasa ya, karena Anda mampu mencapai satu angka gitu ya, satu angka. Mungkin bagaimana Anda mampu mencapai satu angka seperti itu? Jadi tadi kan Anda dulu kan kemarin pas sesi 1 Anda ada di skala 4. Terus tadi ada di skala 6, sekarang Anda ada di skala 7. Nah, seperti apakah atau bagaimana Anda mampu dapat mencapai angka tersebut? Ya setelah melaksanakan saran-saran Bapak yang mungkin, terus setelah konseling dengan Bapak, saya bisa mungkin ada di posisi itu, yang ada di posisi sekarang lah, di skala 7 itu. Makanya saya mengucapkan terima kasih ke Bapak mungkin. Itu mungkin. Baik. Nah, sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Anda dapat naik 1 poin ke atas? Ya mungkin hal yang perlu saya lakukan untuk bisa naik lagi secara skala, ya mencoba terus melaksanakan saran-saran dari Bapak, dan juga nanti bisa berkonseling lagi, membicarakan bagaimana progres ke depannya kaitan dengan keresahan-keresahan yang saya alami. Itu mungkin. Terus apa lagi? Ya kalau sekarang ditanya terus, ya kalau sekarang mah masih fokus dengan aktivitas yang saya lakukan sekarang. Jadi Anda tetap fokus untuk mencapai target tujuan Anda ya, yang dimana Anda ingin mencapai angka 10, ingin bahwa benar-benar permasalahan Anda itu hilang gitu, dan Anda merasa bahagia gitu, dan bisa percaya diri gitu. Tidak overthinking gitu. Yeah. Oke, baik.
Anda ternyata mampu ya menyelesaikan atau menemukan solusi-solusi yang Anda dapat temukan untuk membuat perubahan-perubahan diri Anda. Oke, baik. Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan seminggu ke depan agar kehidupan Anda atau target atau capaian yang Anda inginkan itu bisa tercapai? Yang saya pengen lakukan untuk seminggu ke depan mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya hal-hal yang baru lagi. Kalau misalkan bisa dilakukan, saya pengen mencoba hal yang lain yang memang hari ini sudah saya lakukan, misalkan membantu teman di outlet. Tapi untuk kalau misalkan ditakdirkan bisa melakukan, saya pengen mencoba yang lain, misalkan fokus kepada hobi yang lain, ke fotografer kah, atau ke editing video kah, atau hal-hal yang memang saya belum pernah melakukan. Atau bisa jadi saya lebih memperdalam wawasan keilmuan atau memperbanyak relasi ke depannya dan sebagainya lah, yang memang bisa memperbanyak aktivitas saya ke depannya. Jadi Anda akan melakukan hal-hal aktivitas-aktivitas yang biasa sering Anda lakukan, dan mungkin Anda juga ingin melakukan aktivitas yang baru yang tadinya editor atau apalagi fotografer. Kenapa Anda ingin melakukan hal-hal yang baru seperti itu? Ya, bisa jadi gara-gara hobi yang memang masih terbilang bias, dan tentu itu menjadi kesenangan bagi saya pribadi, menambah kesenangan-kesenangan yang saya pernah alami, dan juga menambah pengalaman-pengalaman yang saya juga pernah alami. Itu menjadi hal-hal yang sangat luar biasa bagi saya. Kalau misalkan bisa melakukan hal-hal yang baru di tiap-tiap hari sebelum-sebelumnya itu. Jadi Anda akan lebih kalau lebih itu kan lebih fokus ke aktivitas-aktivitas yang biasa Anda lakukan. Namun di sisi lain juga Anda ingin melakukan aktivitas-aktivitas baru gitu ya, yang tadi Anda katakan. Oke, baik. Anda juga jangan sampai terlalu banyak menyendiri ya, karena kalau Anda banyak sendiri atau mengurung diri, nah permasalahan itu tidak akan bisa cepat gitu hilang. Nah, kalau Anda sering berorganisasi atau melakukan aktivitas-aktivitas yang mana membuat diri Anda hari itu bisa bahagia atau mengurangi rasa overthinking itu. Oke, baik. Mungkin saya ingin tahu ya, kesan pesan sesi 2 ini dari apa hari? Kesannya mungkin ya, saya bersyukur bisa dipertemukan dengan Bapak lagi di seminggu ke belakang, dan juga pesannya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak ya, yang telah menjadi partner, mungkin ya partner sharing, baik itu sharing kaitan dengan keresahan-keresahan yang saya alami, dan juga mencoba membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang saya hadapi itu mungkin. Baik, Pesannya tadi terima kasih ya kepada Bapak yang telah menjadi partner sharing, partner diskusi bagi saya. Semoga kedepannya kita bisa terus menjalin silaturahmi secara erat guna memperbanyak juga wawasan pengalaman. Itu. Baik, mungkin pesan dari saya Pak Fahri, terus ya lakukan aktivitas-aktivitas yang mana aktivitas itu membuat hidup Pak Fahri itu menjadi lebih positif gitu, menjadi lebih baik gitu.
dan jangan sampai Apari terlalu mengurung diri atau terlalu menyendiri gitu ya, karena kalau seperti itu ya mungkin Apari akan terus berpikiran, akan terus fokus ke permasalahan, dan terus lakukan aktivitas-aktivitas 1 minggu ke depan ya, 1 minggu ke depan yang mana tadi Apari katakan mudah-mudahan bisa merubah hidup Apari dan cepat gitu ya, cepat menuntaskan permasalahan Apari. Itu mungkin pesan dari saya, dan jangan lupa terus lakukan ya untuk minggu depan. Mungkin untuk sesi 2 kali ini dicukupkan dulu sekian ya Apari. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di sesi 3 gitu ya, di sesi 3. Baik Apari, terima kasih ya sudah datang ke sini. Kita akhiri dulu sesi 2 ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu di sesi 3. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik.